Udah. Udah. Udah nggak boleh. Oke, silakan mulai. Ya, Bangga. Oke. Sebentar. Ya, mungkin perkenalan dulu. Ya, ini kayaknya kuliah yang kedua kali ya, Kang ya. Saya kuliah tentang cost financial accounting di Telkom. Ini mahasiswanya ada berapa orang ya? Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 ya? Ya. Oke, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu, background-nya kebanyakan apa? Ada yang background di accounting atau di ekonomi? Nggak, teknik. Nggak ada. Berarti semua background-nya adalah di engineering. Oke, sip. Oke, perkenalkan saya Firman. Next slide, Kang. Ya, nama saya Firman. Background saya sebenarnya adalah farmasi. Angkatan 98. Dan setelah lulus farmasi lanjut ke pendidikan apoteker, lulus 2002, lalu lanjut lagi ke MM Universitas Indonesia tahun 2004. Kebetulan dapat sponsor waktu itu Sampurna. Jadi mereka yang biayain untuk pendidikan di Magister Manajemen. Terus sementara profesional experience saya saya tidak pernah bekerja di bidang farmasi. Tapi punya pengalaman sebagai Key Account Manager di Heavy Equipment Division di PT Origin Indonesia Finance. Lalu di kurang lebih ya 6-7 tahun waktu itu. Lalu lanjut ke Management Consultant di Arga Jata Consulting, Bus Co, partnernya Indonesia, kurang lebih 3 tahunan. Dan sekarang dari tahun 2015 sampai sekarang saya konsultan di Business Sweden, di Swedish Trade and Invest Council. Jadi saat ini banyak bantu business development perusahaan-perusahaan Swedia yang ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Dan ya Indonesia adalah market yang sangat menarik buat mereka karena mereka sangat terkagum-kagum melihat jumlahnya yang penduduk 260 juta. Mereka melihat itu adalah market yang sangat potensial. Tapi ternyata ya tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan market di Indonesia karena itu tadi masalah high technology ini antara demand dengan supply masih ada gap yang cukup besar. Secara supply-nya teknologinya sudah ada, tapi secara demand justru kita harus bisa create demand dari produk itu sendiri untuk bisa masuk ke Indonesia. Mungkin itu sekadar perkenalan. Bisa masuk Kang kita ke slide selanjutnya. Nah mungkin berarti background sudah ada yang pernah dapat accounting nggak sebelumnya? Ada yang sudah, ada yang belum, tapi kebanyakan belum. Ada yang udah? Oke, di sini saya tidak akan tidak akan sharing terkait dengan bagaimana melakukan jurnal, posting dan sebagainya, karena itu pekerjaannya accounting. Tapi saya ingin yang satu hal, terutama di engineering itu kebanyakan ada beberapa orang yang memang alergi lah terhadap yang namanya accounting karena accounting kebayangnya adalah sesuatu hal yang sangat sangat rigid, sangat tidak fleksibel terkait dengan aturan, kadang-kadang tidak masuk akal. Kenapa harus ini diposting positif di debit di aset? Kenapa ini harus kredit di posisi yang lain? Kadang-kadang buat engineer itu tidak masuk akal. Tapi sayangnya memang ya accounting adalah satu bahasa yang digunakan untuk bisa kita menilai satu kinerja dari suatu bisnis. Dan ya memang ada satu slogan yang memang harus kita perhatikan bahwa you cannot manage what you cannot measure. Kalau kita nggak bisa untuk memanage apa yang kita lakukan, mulai dari itu suatu proses engineering, mulai dari adanya input mungkin di listrik satuannya kWh, lalu ada juga rupiah, jadwal atau waktu itu satuannya ya ada jam, ada detik, lalu minyak mungkin satuannya barel, lalu ada chemicals yang satuannya macam-macam, tapi semuanya harus bisa dikonversi ke dalam satu bahasa yang sama, yaitu adalah ya saat ini yang kita gunakan adalah rupiah.
Lalu pada prosesnya juga kita harus bisa perhatikan bahwa apa sih sebenarnya resource yang diperlukan. Lalu output-nya pun meskipun kita bisa katakan bahwa output-nya adalah satu barang atau dengan jumlah tertentu, tapi tetap kita konversikan lagi ke dalam satu nilai yang sama, yaitulah adalah rupiah. Dan rupiah inilah atau mata uang inilah yang kita konversikan ke dalam satu buku yang kita sebut dengan accounting. Jadi kita akan sangat sering berhadapan dengan yang namanya angka-angka di dalam accounting ini. Dan next slide, Kang. Nah, tadi saya katakan bahwa kita tidak sampai dengan untuk melakukan pencatatan accounting mulai dari pembukuan ataupun sampai dengan menyusun laporan keuangan, tapi kita lebih ke melihat bagaimana sebenarnya suatu kondisi keuangan suatu perusahaan. Dan itu sangat tergantung dari kacamata kita. Kalau kacamata kita adalah sebagai investor, seorang kreditor, seorang regulator, maka ada satu hal yang disebut dengan financial accounting. Financial accounting ini teman-teman yang di akuntan publik itu mereka sudah sangat hafal dengan prosedurnya, mereka sangat tahu bagaimana standarisasinya di Indonesia, PSAK-nya, lalu juga bagaimana standarisasi internasionalnya supaya bisa diterima oleh internasional juga, dan itu sangat terstandarisasi dan sangat baku. Sementara ada satu sisi yang lain, ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer atau seorang pemilik perusahaan, itu kita katakan dengan manajemen accounting, dan itu tidak terbatas pada informasi yang biasa kita tampilkan di financial accountant, tapi juga itu bisa berkaitan dengan informasi-informasi yang lain. Kayak misalnya sekarang kita sampai saat ini berapa banyak sih dalam hal produksi satu produk kita itu berapa raw material yang kita butuhkan, dan raw material apa saja, dan setelah itu kita beli dari mana, terus term on kondisinya seperti apa. Nah, itu lebih detail lagi dari hanya sekedar financial accounting yang memang sudah informasi baku. Dan satu hal juga, ketika kita melihat satu laporan keuangan, jangan ditelan mentah-mentah informasi dari laporan keuangan, kita membuat interpretasi sendiri dari laporan keuangan. Karena laporan keuangan tanpa catatan terhadap laporan keuangan itu akan sangat-sangat timpang informasinya, akan sangat-sangat tidak komprehensif ketika kita membaca laporan keuangan hanya dari laporan keuangan yang memang hanya dari 3 hal, ya, balance sheet, profit and loss, dan juga dari statement cash flow. Tapi kita mesti baca lagi laporan keuangan dari catatan atas laporan keuangan. Teman-teman nanti bisa lihat di IDX, Indonesian Stock Exchange. Itu di sana banyak sekali laporan keuangan dari setiap perusahaan go public di Indonesia. Bisa coba-coba untuk buka-buka di sana. Di sana informasinya biasanya kita coba baca dari annual report. Annual report itu biasanya mulai dari isinya, dari mulai sambutan dari direksi, lalu juga sambutan dari komisaris, lalu mereka akan touch mulai ke bagaimana kondisi saat ini, lalu bagaimana performance perusahaan, dan bagaimana ke depannya seperti apa. Lalu baru mereka masuk ke bagian angka. Angka-angka ini baru nanti mereka akan jelaskan lagi bagaimana sih mereka melakukan pencatatan revenue, pencatatan terhadap cost, dan sebagainya. Dan itu harus kita, kalau memang ingin mendapatkan informasi yang komprehensif dari satu perusahaan, semuanya itu harus kita baca dan kita telaah. Tapi untuk seorang engineer, saya yakin akan dengan waktu akan terlatih, jadi tidak perlu lagi membaca kata per kata, tapi mereka akan tahu bahwa mana informasi yang mereka perlu, mana informasi yang menurut mereka nggak perlu. Nanti kita akan coba praktekkan lah ada beberapa contoh studi kasus di selanjutnya. Kalau memang terlalu cepat atau ada pertanyaan, silahkan ya, jangan tunggu di akhir kuliah atau di akhir sesinya. Next slide, Kang. Nah, ini tadi saya tekankan lagi terkait dengan perbedaan antara financial accounting versus managerial accounting. Jadi kalau financial itu lebih ke fokus terhadap eksternal, dan ini holistik. Holistik dalam arti juga berarti tidak detail, tapi mereka harus punya kestandarisasi yang
sesuai dengan standar, baik itu GAAP ataupun PSAK, dan harus bisa verify, dan juga membutuhkan formal record keeping. Dan ini biasanya untuk investment atau credit decisions. Sementara managerial, itu fungsinya lebih ke ketika kita memposisikan kacamata kita sebagai seorang manager atau seorang pemilik perusahaan, itu lebih akan bermanfaat ketika kita melakukan planning, controlling, decision making, atau performance evaluation dari yang perusahaan yang kita miliki atau yang kita jalani. Itu lebih ke fokusnya ke internal, segments, dan biasanya lebih detail, dan juga bisa monetary dan non-monetary, dan juga membutuhkan formal dan informal, tidak hanya formal, tapi juga informal record keeping. Next, selanjutnya, Kang. Nah, ini ada beberapa issues, bukan beberapa issues kali ya, ada beberapa topik yang cukup hangat lah di dalam dunia cost accounting, di dalam dunia cost lah utamanya. Mungkin ada yang pernah dengar tentang cost recovery versus gross profit di dunia migas. Ada yang pernah dengar nggak? Belum ya. Jadi kalau di dunia migas, ketika kita akan melakukan eksplorasi itu kita menemukan sumur baru dalam minyak. Jadi itu adalah suatu kegiatan yang sangat resiko tinggi. Resiko tinggi dalam arti kita gali sumur 100 biji, 100 sumur, tapi ternyata yang bisa kita dapatkan hasil dari minyaknya adalah hanya 1. Misalnya ya, dan probabilitasnya sangat-sangat rendah untuk mendapatkan itu, dan belum ada teknologi yang benar-benar untuk bisa menentukan bahwa disinilah lokasi minyak dan disinilah kita harus melakukan pengeboran. Dan itu makanya sekarang pemerintah memberlakukan 2 sistem untuk menutupi biaya seperti itu. Yang pertama adalah cost recovery dan yang kedua adalah gross profit. Kalau perusahaan-perusahaan migas yang sebelum yang masih berjalan dari tahun-tahun zaman-zamannya Orde Baru, itu kemungkinan masih menggunakan cost recovery. Cost recovery itu artinya semua cost yang akan dihasilkan dalam melakukan eksplorasi, termasuk semua kegagalannya, itu akan di-recover atau dibayarkan kembali oleh pemerintah dengan nilai minyak yang dihasilkan. Sementara di gross profit itu pemerintah tidak mau tahu, pokoknya saya sudah mengerti kalian harusnya bisa melakukan eksplorasi dengan harga sekian, maka saya akan minta profit keuntungan dari nilai sekian. Nah, ini yang cukup polemik di dunia migas saat ini, karena banyak istilahnya ladang-ladang minyak baru yang sulit ditemukan karena risiko tidak ada yang mau untuk menanggung resiko kegagalan dalam melakukan pengeboran. Mungkin nanti bisa coba baca-baca di internet terkait dengan cost recovery sama gross profit. Lalu juga mungkin ada yang sudah bekerja? Belum ya? Ada 1 orang. Nah, mungkin pada saat kalau sudah bekerja juga ketika kita melakukan satu keputusan dalam hal satu barang, kita bisa melakukan antara 2 hal, antara kita rental atau kita beli. Mungkin ini juga mungkin di rumah tangga juga mungkin bisa kali ya, bisa diaplikasikan. Kalau misalnya kita beli, itu berarti tidak akan masuk ke dalam laporan rugi laba, tetapi akan masuk ke dalam laporan aset kita. Sementara kalau kita rental, itu akan masuk ke dalam laporan rugi laba, tapi tidak akan masuk ke dalam neraca. Nah, ini nanti kita coba diskusikan nanti, tapi yang pasti ini saat ini cukup menarik karena terutama perusahaan-perusahaan infrastruktur di Indonesia yang sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan konstruksi dan sebagainya, mereka berusaha sejauh mungkin untuk melakukan off balance sheet. Off balance sheet jadi artinya mereka akan melakukan semuanya supaya bisa jadi cost. Nah, ini yang cost inilah yang akan mengurangi profitability mereka karena kan mungkin tahu di atas adalah penghasilan, lalu nanti dikurangi dengan cost dan sebagainya, lalu nanti dapat adalah profit atau loss. Nah, profit dan loss ini akan diperhitungkan terhadap untuk pajak.
Jadi sebisa mungkin mereka akan melakukan semuanya sebagai rental, which is akan tercatat sebagai cost, dan cost ini akan mengurangi keuntungan profitability mereka, sehingga mereka bayar pajak tidak terlalu besar. Nah, ini yang juga menjadi menarik lah di dunia cost accounting. Yang ketiga juga terkait dengan R&D cost. Mungkin di beberapa teman-teman mungkin juga sudah dengar di Indonesia kenapa sih pengembangan, mungkin gampangnya obat, pengembangan obat itu di Indonesia sangat sulit untuk pengembangan obat baru, karena R&D cost itu sangat-sangatlah tinggi, sangat-sangat besar, dan juga sama, resikonya juga tinggi. Bisa jadi setelah sekian tahun dengan investasi sekian besar, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika mereka menghasilkan sesuatu, intellectual property mereka, property rights-nya mereka dilindungi. Maksud saya kalau di luar negeri, di luar negara-negara yang sudah maju, intellectual property itu akan sangat dihargai. Sehingga ketika kita sudah melakukan investasi dalam R&D, dan semuanya dicatatkan sebagai R&D cost, itu akan dapat diperhitungkan kapan akan kembali biaya-biaya R&D itu. Sementara kalau di Indonesia mungkin saat ini masih belum begitu berkembang, sehingga untuk dalam hal royalti atau paten atau apapun itu akan menjadi masalah karena saya sudah menginvestasikan sekian besar nilai untuk R&D, tapi ternyata tidak ada pengembalian dan tidak ada satu privilege atau apa namanya keuntungan buat saya sebagai seorang penemunya untuk mendapatkan keuntungan maksimal secara komersial dari produk yang saya hasilkan atau saya temukan. Nah, itu 3 hal mungkin yang kita coba nanti diskusi di slide-slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Kang. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi cost, oh ya, mungkin ada yang tahu nggak antara perbedaan antara cost dengan expense? Antara biaya dengan pengeluaran. Tidak tahu kayaknya. Jadi kalau biaya itu segala sesuatu yang memang terkait dengan menghasilkan satu produk atau menghasilkan satu jasa. Tapi pengeluaran bisa jadi itu lebih luas dari sana. Contoh misalnya, kita mau melakukan catering. Kita punya bisnis catering. Kita akan mempersiapkan misalnya dus kotaknya untuk satu event yang akan kita kerjakan di besok hari. Kita membutuhkan 100 dus. Tapi kita membeli 150. Karena kita pikir ini harganya lagi bagus, udah gitu juga pasti nanti kita akan pakai, cuma nggak dipakai saat ini. Nah, yang 100 itu adalah cost, karena itu terkait dengan penghasilan yang akan kita dapat di esok hari, yang akan kita kerjakan lalu akan mendapatkan penghasilan di esok hari. Tapi yang 150 adalah expense, karena itu masih bentuknya adalah pengeluaran, dan pengeluaran ini ya istilahnya ya bisa jadi tidak menghasilkan apa-apa, tapi yang 100 sudah pasti akan menghasilkan penjualan di kemudian hari. Nah, itu mungkin kurang lebih perbedaan antara cost dengan expense. Dan untuk cost sendiri kita bisa bedakan ada yang direct dan indirect, ada yang fixed, ada yang variabel. Mungkin ada yang bisa jelasin ini apa perbedaannya direct dengan indirect? Atau mungkin kalau saya jelaskan, tapi tolong bantu untuk contohnya ya. Jadi untuk direct cost itu lebih ke segala sesuatu yang kita keluarkan untuk menghasilkan produk secara langsung. Tapi kalau misalnya tidak secara langsung atau kita tidak bisa melihatnya secara langsung apakah itu sebagai raw material atau satu produk yang masuk ke dalam satu produk atau solusi yang kita hasilkan, itu kita kan sebagai indirect cost. Contohnya, untuk direct cost, yaitu kalau misalnya kita bikin makanan, ya raw materialnya, itu udah kelihatan langsung. Tapi untuk indirect cost, mungkin bisa ada yang kasih contoh? Yang masaknya dari makanan, kokinya, gajinya. Alat-alatnya? Alat-alatnya itu bisa jadi indirect cost, bisa jadi aset. Jadi, kalau alat-alat itu kan bisa kita beli, lalu kita beli sebenarnya tercatat sebagai aset, karena kan tidak hanya dilakukan untuk produk itu saja,
tapi depresiasinya bisa jadi sebagai indirect cost. Gitu. Jadi misalnya kita yang gampangnya mungkin jangan alat-alat buat masak ya. Kita beli bangunan. Kita beli bangunan. Nah, mungkin secara secara cost bangunannya sendiri pada saat kita beli itu bukan cost. Itu akan masuk sebagai aset. Tetapi aset itu akan didepresiasikan dan depresiasinya itu adalah biaya depresiasinya itulah yang akan masuk sebagai indirect cost. Gitu. Kalau fix dan variabel, kalau fix itu ketika produksinya naik, cost-nya tetap segitu. Kalau produksinya turun, ya cost-nya juga nilainya tetap segitu. Sementara kalau variable cost, itu ada satu fungsi tertentu dari cost terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, kalau kita mau menghasilkan 100 kotak makanan, itu maka kita memerlukan 10 kg wortel. Kalau misalnya kita hanya separuhnya, hanya 50 kotak makanan, ya hanya separuhnya juga wortel yang kita perlukan. Nah, itu kalau itu variable cost. Nah, kalau fixed cost, mungkin ada yang bisa kasih contoh fixed cost? Jadi, kalau fixed itu berarti berapa banyak pun yang kita produksi tidak akan mempengaruhi terhadap jumlah cost yang kita keluarkan. Contohnya apa? Pengantar makanannya. Pengantar makanan. Oh, gaji ya. Oke, gaji. Nah, ini dia. Untuk kita harus pintar juga ketika melihat ketika seorang pengantar makanan dibayar berdasarkan gaji, jadi apapun yang dia antarkan tidak mempengaruhi dia dibayar tidak berdasarkan berapa banyak yang dia antarkan. Ya, jadi dia itu adalah fixed cost. Jadi misalnya saya ngantar 100, digajinya 50, digajinya 5 juta. Saya ngantar 20, gajinya 5 juta. Saya ngantar 2.000, gajinya juga tetap 5 juta. Itu fixed cost. Tapi kalau misalnya adalah upah seorang pengantar makanan, dalam hal ini adalah kalau saya mengantarkan makanan 50, maka saya dapat 50.000. Tapi kalau saya mengantarkan makanan 500 kotak, saya dapat 500.000. Nah, itu bisa jadi variable cost. Jadi, mesti benar-benar dilihat apakah memang si cost ini akan dipengaruhi nggak dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Tapi bagus tadi jawabannya. Jadi, dikatakan gaji pengantar makanan. Karena ini adalah sifatnya gaji, maka ya ini fixed cost. Betul. Ada lagi mungkin contohnya? Ya mungkin coba nanti didiskusikan apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam direct dan indirect, apa juga yang termasuk dalam fixed dan apa yang termasuk dalam variabel. Mungkin bisa dikasih kesempatan diskusi mereka 2 menit. Oh, mangga. Contoh, karena kalau mikir cepat. Silakan diskusi dulu 2 menit, nanti ditanya lagi oleh Kang Firman. Kasusnya tadi catering ya? Ya, boleh catering. Boleh, yang gampang. Yang kebayang lah istilahnya. Mungkin nanti tiap tim kasih satu kali ya, contoh direct, indirect, fixed, variable. Tapi ya jangan yang tadi lagi gitu, jangan yang sama. Ini jadi Kang background-nya semua elektro semua? Semua elektro ya. Oh, oke. Jadi kalau gitu saya kasih contoh kasus pas lah. Dan
baru lulus S1 langsung S2. Oh, semuanya baru lulus 1 langsung S2. Oke. Ya, ya, Yang ya, satu ya. yang udah kerja beberapa bulan tapi. Oh, tapi masih kerja atau resign dari kerjaannya? Sepertinya masih kerja. Oh, luar biasa, sambil kuliah sambil kerja. Oke, 1 menit lagi. Oke, mungkin udah ada yang bisa kasih duluan. Silakan. Ngomongnya agak keras, jauh kayaknya ini ke mic-nya. Apa? Kalau fixed cost yang lainnya mungkin dari biaya bulanan kayak biaya kontrak. Kedengaran kan? Oke. Ya sewa. Ya, kontrak. Ya. Tapi kalau untuk biaya listrik dan air itu lebih ke variable cost. Iya, variable cost, betul. Kecuali, nah ini di beberapa daerah terpencil kayaknya ada juga yang jualan listrik itu tidak berdasarkan KWH, tapi berdasarkan kapasitas. Jadi berdasarkan KVA-nya. Nah itu kalau itu bisa jadi, tapi ya ini sebagai ini aja, teman jarang lah di Indonesia ada yang jualan kecuali daerah terpencil yang jualan listrik berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan KWH yang dijual. Jadi kalau berdasarkan KWH, betul itu adalah variabel, tapi kalau dijualannya berdasarkan kapasitas, itu ya itu berdasarkan fixed cost. Belakangnya? Ada lagi? Ada lagi? Pak, kalau misalnya gini, ini contoh kasus yang tadi ya, makanan. Kalau Ya. kita beli bahan baku, kan misalnya garam nih, kita hanya membutuhkan, misalnya membuat suatu makanan, kan nggak mungkin kita beli cuma 1 sendok garam kan Pak. Kita kan beli 1 pos. Ya. Jadi itu termasuk ekspos juga nggak sih Pak? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang idealnya adalah setiap produk itu kita bisa breakdown setiap komponennya apa dan cost-nya apa. Tapi untungnya kita juga tidak melakukan satu pelaporan keuangan itu berdasarkan setiap yang kita hasilkan. Maksudnya kita dasarnya adalah waktu. Jadi ketika kita lakukan satu, biasanya ya anggaplah paling gampang per tahun, per 1 tahun buku. Nah yang paling gampang adalah kita tidak hanya melakukan perhitungan 1 kali produksi, nanti revenue-nya berapa, cost-nya berapa, lalu dihitung, lalu ada sisa garam sekian, ada sisa ini sekian. Lalu produksi lagi, nanti ada sisa garam sekian, ada sisa barang yang lain sekian. Tapi kita mempunyai horizon terhadap horizon waktu. Jadi kita hitung nanti selama setahun, itu ternyata kita menghabiskan sekian banyak garam. Dan itu harusnya sih tidak lagi hitungannya sendok per sendok ya, tapi sudah lebih sudah lebih sudah lebih bisa untuk dikuantifikasi dan material signifikan secara keuangan. Jadi kalau kita ngitungnya hanya sendok per sendok itu ya bagus pertanyaannya. Jadi makanya itu tidak akan terlihat, tapi ya kalau dihitungnya nanti kita masaknya ternyata selama setahun, nah itu kan lain cerita lagi. Jadi nanti kita akan lihat bahwa laporan keuangan itu ya rata-rata minimal mereka lakukan per quarter. Jadi per 3 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi nanti akan terlihat bahwa pengeluaran itu tidak akan ada pengeluaran yang terlalu kecil ketika hanya lakukan satu produksi, tapi cukup besar ketika dilakukan dalam horizon waktu tertentu. Gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut atau ada lagi yang mau kasih contoh?
Lanjut dulu, Kak. Lanjut dulu ya. Mungkin next slide. Oh, udah ada. Nah, jadi sekarang ketika kita melihat satu bisnis atau kita lihat satu aktivitas bisnis, itu kita harus melakukan satu analisis yang namanya value chain analysis. Dan dari value chain inilah kita bisa lakukan breakdown aktivitas apa sih yang terkait dengan setiap value chain. Yang gampang, misalnya ini jangan contohnya nanti lah ya, kita coba diskusikan di slide selanjutnya. Tapi ini pada umumnya ya ini ada classic porter, mungkin teman-teman udah tahu. Pada dasarnya ada inbound logistik, ada operation, ada outbound, ada marketing, ada services. Lalu juga ada yang share service, ya bisa kelihatan nanti mana yang nanti dari situ bisa kelihatan mana aktivitasnya apa saja. Dari setiap kegiatan di inbound logistik, setiap kegiatan di operation, setiap kegiatan di outbound, dan sebagainya. Dan nanti juga bisa kelihatan in term of waktu, in term of resources orang, in term of raw material, in term of produk-produk yang lain yang juga mendukung dalam satu produksi suatu barang atau suatu jasa, itu akan bisa kita breakdown. Nah, ini kita bisa lihat contoh selanjutnya di slide nomor 10, Kang. Nah, ini contohnya adalah value chain di energi. Energi dalam arti ini energi untuk migas. Jadi pada saat di hulu, kegiatan hulu, di migas, ada kegiatan eksplorasi dan produksi. Nanti di kegiatan eksplorasi kita bisa breakdown lagi sampai ke, misalnya kita lakukan ini adalah analisis geofisiknya seperti apa, lalu lakukan lagi mulai analisis kegiatan apa lagi. Nanti dari kegiatan ada subkegiatan, sehingga kita bisa breakdown sampai dengan kegiatan-kegiatan yang memang cukup signifikan secara finansial. Atau mungkin secara gampang ya kegiatannya anggaplah kita punya angkot lah misalnya. Apa sih sebenarnya value chain kita dari angkot? Ya kita mulai dari misalnya beli angkotnya sendiri. Setelah beli angkot kita rekrut orangnya. Setelah rekrut orangnya juga nanti kita lakukan kegiatan operasionalnya baru nanti kita breakdown sampai kemana lagi. Nah, itu yang kita bisa menentukan cost itu ketika kita sudah tahu aktivitas apa saja yang terlibat. Kalau kita masih dan value chain ini sangat menolong ketika kita mulai melihat satu produk atau satu barang yang memang kita belum tahu nih, ini marketnya berapa sih kita perlu hargai di Indonesia. Kalau misalnya kita mau jual ini ke pasar, ya salah satu caranya adalah kita breakdown nih, aktivitasnya adalah ini. Maka dari situ kita bisa melihat cost-cost apa yang terkait dari setiap aktivitas. Nah, dari cost inilah baru kita bisa menilai struktur dari cost-nya sendiri. Atau mungkin yang gampangnya lagi, contohnya adalah misal kita jualan gorengan. Jualan gorengan berarti kan kita ada proses untuk beli sayuran, pembelian, lalu processing, masakannya, lalu penjualan. Pada saat pembelian kita bisa breakdown. Berarti pembelian itu adalah ada pembelian barang-barang yang memang untuk terkait dengan alat masaknya. Dan juga ada pembelian untuk misalnya raw materialnya. Nanti juga untuk processing juga ada misalnya pemotongan, lalu ada pengirisan, lalu gitu nanti juga ada pencampuran, baru penggorengan. Nah itu nanti setelah itu kita baru breakdown lagi. Misalnya dari pemotongan kita memerlukan pisau, juga memerlukan talenan lah. Nanti orangnya berapa orang, berapa banyak orang man hour yang akan diperlukan. Nanti man hour itu berapa gajinya per hour, baru kita bisa tahu, berarti si orang ini untuk melakukan proses pemotongan itu membutuhkan misalnya 20 menit, sementara kita bayar orang ini adalah 300.000 per menit, per jam. Jadi maka kita memerlukan angka kurang lebih 60.000 per proses pemotongan untuk produksi gorengan bala-bala sejumlah 100 buah misalnya. Nah itu kurang lebih seperti itulah gambarannya. Supaya ada gambaran bahwa ketika kita melihat satu bisnis itu value chain-nya bisa macam-macam dan
apalagi dengan dengan era digitalisasi sekarang, itu bisnis model berkembang dan sangat-sangat atraktif, sangat-sangat menarik dalam arti ya anggaplah kita ketika mau menentukan value chain-nya Gojek. Itu kan sangat menarik karena istilahnya dia tidak ada proses pembelian unit, pembelian aset untuk motor, tapi mereka ada proses namanya rekrutmen misalnya driver. Lalu mereka juga tidak ada pembelian bahan bakar, tidak perlu bahan bakar minyak, tapi mereka ada proses namanya mungkin pengembangan software. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang ada baiknya coba teman-teman latih ketika melihat sesuatu yang terjadi di luar. Ini kebetulan saya ngelongok keluar, ngelihat ada bis Transjakarta lewat. Mereka bisnisnya seperti apa sih modelnya kurang lebih? Oke, berarti mereka punya bis, mereka harus beli bisnya, lalu mereka harus bikin infrastrukturnya, mulai dari jalannya, haltenya, lalu juga setelah itu mungkin dia juga harus bikin satu payment systemnya juga, lalu juga mungkin harus bekerja sama dengan Pemda untuk untuk regulasinya, dan itu regulasi juga mungkin mereka juga harus ikut membiayai. Nah, hal-hal seperti itu yang coba dilatih untuk bisa dilihat dan coba untuk istilahnya menggambar lah. Jadi jangan hanya dibayangkan, tapi coba dilatih untuk digambar ketika melihat sesuatu pekerjaan, sesederhana apapun itu, coba ya mungkin melihat ada tukang jamu di pinggir jalan, atau melihat mungkin ada ya tadi tukang gorengan, atau mungkin ada laundry yang pakai koin, atau ada bisnis sesederhana apapun, tapi kalian coba tentukanlah ini adalah ini bisnis value chain-nya seperti ini, aktivitas terkaitnya seperti ini. Setelah aktivitasnya ketahuan, baru kita lihat dari aktivitas ini memerlukan resource A, B, C, dan nilainya adalah kurang lebih sekian, sehingga akan terlatih untuk untuk bisa melakukan penilaian terhadap satu bisnis itu. Ini nanti revenue-nya harus berapa ya untuk bisa mereka menutupi biaya seperti ini, atau enggak mungkin mereka harus jualan berapa unit gorengan ya sehari supaya istilahnya senilai dengan UMR pegawai buruh pabrik di tekstil misalnya. Nah, itu yang coba dilatih lah istilahnya. Ini tadi kembali ke yang value chain energy. Jadi di upstream ada eksplorasi produksi, di transportasinya ada oil and gas pipeline, shipping, storage, tracking, power transmission, lalu di energy processing-nya ada oil refinery, chemicals, dan sebagainya. Dan di wholesale trading-nya juga ada yang intermediaries, ada yang distributor, ada yang risk management-nya, sampai ke services-nya ada yang ke industrial, ke commercial, ke residential, dan ke multi-utilities lain. Nah, kita coba lihat lagi, ternyata meskipun bidangnya sama di energi, di slide selanjutnya, Kang. Ini contohnya adalah utility company, ini contohnya adalah untuk PLN. Ya, PLN ini kan sebenarnya mereka adalah satu perusahaan listrik. Perusahaan listrik dalam arti mereka bisa jadi mereka yang memiliki power generation-nya, dan juga atau mungkin power plant atau pembangkit listriknya bukan punya mereka, tapi mereka beli listrik dari pembangkit listrik, dan karena mereka lah sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Setelah itu mereka melakukan transmisi dan distribusi, lalu mereka akan melakukan penjualan, apakah terhadap industrial, terhadap komersial, terhadap residensial, ataupun ke siapapun. Lalu juga nanti ada devices dan appliances yang terkait. Nah, ini saya masukkan PLN ke sini karena nanti kita akan coba diskusikan juga terkait dengan satu laporan keuangan yang memang baru dikeluarkan mungkin 2 hari yang lalu, dan sangat menarik kalau misalnya kita telaah lebih dalam. Ada yang orang tuanya di PLN? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi laporan keuangan itu ada 3 hal yang paling wajib diketahui, yaitu ke-1 balance sheet atau neraca, yang kedua adalah profit and loss atau laba rugi, yang ketiga adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Kita coba detailkan satu persatu.
untuk balance sheet, kenapa dikatakan balance? Karena itu harus balance antara aset dengan liabilities plus equity. Jadi ketika kita mendapatkan satu aset, itu pasti di sisi yang lain, apakah di liabilities itu hutang, apakah akan kita melakukan meminjam dari orang lain, atau di equity. Equity itu adalah memang uang dari pemilik perusahaan sendiri. Jadi misalnya kita tadi kembali ke perusahaan gorengan, ketika kita membeli gerobak, itu bisa jadi kita pinjam uangnya dari pihak ketiga, bisa jadi dari bank atau dari teman atau dari siapapun, atau bisa jadi itu yang dinamakan dengan liabilities, dan itu harus kita kembalikan. Nanti ada term and condition-nya yang harus kita kembalikan. Lalu juga ada equity. Equity itu adalah saham dari pemilik perusahaan atau kita sendiri kalau dalam hal ini dalam tukang gorengan, karena istilahnya hanya kita lah yang masuk ke dalam kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk aset itu tidak hanya sesuatu yang kita bayangkan sebagai aset, misalnya gedung atau rumah atau mobil, tapi aset itu kita bisa pecah lagi mulai dari yang sangat liquid sampai dengan yang sangat tidak liquid. Liquid dalam arti kita bisa mengkonversinya menjadi bentuk cash atau cash equivalent dalam waktu cepat. Semakin liquid itu suatu perusahaan, maka ya istilahnya dia punya cash reserve yang cukup kuat. Dan tidak berarti cash banyak, itu berarti perusahaan itu sehat. Karena bisa berarti dia over cash flow dan bisa menandakan bahwa manajemennya itu ya quote unquote malas. Mereka tidak berani untuk mengambil satu resiko untuk investasi saya beli mesin yang saya yakin akan menghasilkan revenue lebih daripada yang sekarang. Nah, ketika satu perusahaan ini istilahnya mereka cukup puas dengan jumlah cash atau cash equivalent yang besar, itu ya kita bisa tahu lah berapa besar sih sebenarnya tingkat pengembalian dari uang dari cash atau cash equivalent yang bisa kita dapat. Karena kan kalau cash dan cash equivalent berarti ya kita tidak akan jauh-jauh, kita akan taruh alokasikan dana tersebut di tabungan atau enggak di dalam deposito, dan itu tidak terlalu besar lah tingkat pengembaliannya dibandingkan dengan seandainya kita menyimpan uang tersebut dalam satu bisnis real. Memang dengan catatan ya risikonya juga akan lebih besar. Nah, selanjutnya juga ada account receivable atau piutang. Jadi ketika kita melakukan penjualan, tidak berarti kita jual hari ini, kita terima langsung. Tidak cash and carry. Tapi ada beberapa bisnis, apalagi terkait dengan teknologi seperti ini, itu kemungkinan besar model bisnisnya ketika kita masukkan barang, kita jual ke satu klien tertentu, ternyata baru term of payment-nya baru dibayar setelah 60 hari. Nah, ini juga jadi masalah buat perusahaan-perusahaan tertentu, karena ketika 60 hari baru dibayar, berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan uang tersebut selama 60 hari. Dan istilahnya beberapa orang mengatakannya sebagai uang mati lah istilahnya. Nah, dan ini buat beberapa perusahaan akan jadi masalah kalau ternyata kliennya atau customer-nya banyak yang banyak melakukan penjualan, tapi ternyata account receivable-nya juga besar. Dan itu nanti kita bisa lihat nanti dari AR turnover-nya seperti apa, berapa lama, dan apakah cash flow-nya terganggu atau enggak karena uang ini. Setelah itu juga inventory. Inventory juga itu kita katakan sebagai aset karena ketika kita akan melakukan penjualan, kita harus punya raw material yang cukup, melakukan produksi, raw material yang cukup, tapi cukup dalam arti ketika kita akan melakukan produksi, barangnya ada, tetapi tidak berlimpah, sehingga mempersulit kita untuk melakukan pengaturan cash flow. Jadi kalau ya ada beberapa perusahaan yang oke lah, yang penting yang mengingat saya mesti pesan barangnya dari luar negeri selama 2 bulan,
maka selama 2 bulan itulah inventory saya harus aman. Jadi mereka melakukan inventory sampai dengan 2 bulan ke depan sehingga barang-barangnya produksi tidak akan terganggu dengan ketidakadaan raw material. Lalu juga ada plant and equipment, jadi ya beli pabrik atau beli peralatan, itu juga termasuk ke dalam aset. Tapi mungkin kalau itu, ini urutannya kalau dari atas ke bawah, dari yang paling atas ini cash and equivalent ini adalah yang paling liquid, sampai ke bawah itu semakin tidak liquid. Nah, sementara di sisi yang lain, saya lupa sampaikan bahwa balance sheet ini kalau kita lihat sebagai satu penglihatan itu adalah dalam satu satu pemotretan di satu waktu tertentu. Jadi kita lihat aset, liabilities, dan equity itu adalah satu kondisi, kalau di sini dikatakan per Desember 31, 2017. Jadi ini adalah foto capture screenshot-nya satu kondisi aset, liabilities, dan equity pada saat 31 Desember 2017. Dan lain halnya nanti kalau misalnya kita bilang kita mendiskusikan tentang profit and loss. Kalau profit and loss itu kita melihatnya sebagai satu horizon dalam 1 tahun. Jadi dari mulai 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2017. Jadi yang satu mengcapture satu titik, ya limit menuju 0, satu titik. Sementara yang lainnya adalah limit range dari mulai 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2017. Nah, itu yang nanti akan terlihat perbedaannya. Nah, kita lanjutkan yang liabilities. Untuk liabilities ini juga sama, kita bagi berdasarkan mana yang paling liquid dan ke yang paling tidak liquid. Mulai dari accounts payable itu adalah hutang, notes payable juga hutang, accrual ada long term bonds itu hutang tapi jangka panjang. Lalu juga equity-nya ada stockholders equity, ada retain earning, dan ya retain earning itu adalah keuntungan tahun lalu yang ditahan untuk pertumbuhan organik perusahaan sendiri. Dan ya sebagai catatan juga tadi bahwa aset harus sama dengan liabilities plus equity. Jadi apapun yang meningkatkan atau menurunkan aset pasti juga akan menurunkan atau menaikkan atau menurunkan di posisi liabilities dan equity. Ada pertanyaan nggak dari balance sheet? Atau bingung? Kita coba lanjut dulu deh ya. Kita lihat satu contohnya balance sheet di laporan keuangan satu perusahaan. Ini PLN. Kelihatan ya nggak ya angkanya ya? Enggak, tapi... Oh, enggak ya? Nggak apa-apa, nanti coba gini. Jadi gini, kalau bisa dilihat, ini nanti dalam melakukan laporan analisis dan analisis atas laporan keuangan, ada beberapa metode yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan membandingkan dengan tahun lalu. Jadi misalnya ini saat ini Juni 2018, tahun lalu ini berarti dibandingkan dengan Desember 2017. Jadi dibandingkan antara satu waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau bisa jadi dibandingkan terhadap proporsi terhadap keseluruhan. Misalkan berapa sih porsinya untuk kas dan setara kas terhadap total aset lancar. Nah, yang perlu kita perhatikan saat ini adalah yang kita akan perhatikan adalah pertama, misalnya kita lihat perbandingan antara kondisi kas dan setara kas antara Desember 2017 dengan Juni 2018. Terjadi penurunan yang sangat signifikan. Yang tadinya kas dan setara kas 42 ini dalam triliun, 42 triliun, ternyata turun menjadi 28 triliun. Ini ada sesuatu hal, berarti kasnya mereka cukup terkuras. Ada sesuatu yang terjadi di dalam internal perusahaan yang mengakibatkan si kas dan setara kas ini mereka gunakan. Ya, kita bisa macam-macam. Apakah mereka gunakan untuk pembelian aset, atau mungkin bisa juga digunakan untuk pembayaran utang, atau bisa juga digunakan untuk investasi di proyek-proyek lain. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan dari saat ini adalah hal yang lain yang diperhatikan, ternyata current liabilities atau hutang jangka pendeknya mereka
itu jauh lebih besar daripada current asset. Mungkin bisa dilihat di yang merah yang kanan itu 361 dibandingkan dengan jumlah aset lancar yang bawah itu kurang lebih cuma 85 ya. 89. Nah, itu berarti 89 ya. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Jadi seandainya si hutang itu semua jatuh tempo dan semua aset mereka yang lancar itu mereka bisa uangkan dalam waktu dekat, mereka nggak bisa tutupi. Karena hutangnya ternyata jauh lebih besar daripada asetnya. Hutang lancarnya, hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahunnya, nilainya jauh lebih besar daripada aset yang bisa mereka cairkan dalam waktu kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, ini jadi sorotan Menteri Keuangan saat ini. Mereka wanti-wanti ke PLN, hati-hati karena kondisi kalian sudah mulai agak sedikit mengkhawatirkan. Mereka melihat jumlah liabilities-nya sangat besar, 400 triliun, mereka punya 361 triliun tepatnya, dan mereka sementara punya aset lancar cuma sekitar 89 triliun. Jadi ya untuk menutupinya, ya bisa jadi mereka berhutang lagi, atau mungkin mereka minta pengunduran jangka waktu untuk pembayaran hutang, atau bisa jadi mereka mencair yang lainnya. Cuman aset saya tidak lancar ya, namanya juga tidak lancar, jadi ya mereka tidak liquid, tidak semudah itu untuk menjual. Apakah mungkin power plant atau mungkin pembangkit listrik atau mungkin aset-aset yang sudah tidak produktif, mereka bisa jual untuk bisa meningkatkan kas dan setara kas sehingga bisa mereka tutupi ke hutang. Tapi gap-nya saya lihat sih cukup besar, jadi cukup menjadi warning lah buat mereka. Selanjutnya, Kang. Selanjutnya adalah inilah income statement. Income statement ini adalah kalau di Indonesianya laporan laba rugi. Nah, ini yang saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah menggambarkan satu kondisi dalam kurun waktu tertentu. Jadi penjualannya berapa, lalu cost-nya berapa, lalu depresiasinya berapa, lalu potong lagi bunga berapa, lalu potong lagi pajak berapa, sehingga dapatlah net income sebelum dividen. Setelah itu baru berapa net income untuk pemilik saham. Nah, ini di sinilah bisa dilihat bagaimana kinerja satu perusahaan. Kalau misalnya ternyata si perusahaan ini misalnya dari jualan 1.000, mereka bisa menghasilkan pendapatan kurang lebih 100, maka mereka punya margin kurang lebih ya 10%. 10% inilah yang menjadi patokan biasanya dibandingkan oleh si pemilik perusahaan itu. Saya investasi dengan perusahaan segini besar, tapi ternyata nilai pengembaliannya lebih rendah daripada misalnya saya taruh uang di deposito. Jadi untuk apa saya taruh uang di satu bisnis yang berisiko tinggi seperti ini kalau memang ternyata nilainya hasilnya kurang dari tingkat pengembalian yang saya dapatkan dari deposito. Nah, biasanya deposito itu dikatakan sebagai risk free. Jadi penghasilan yang bebas risiko, karena istilahnya ya udah pasti dapat lah. Mau kondisi kayak gimana juga, kecuali benar-benar force major, nilai tukar tingkat suku bunganya benar-benar drop dan tingkat pengembalian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi si perusahaan itu akan selalu membandingkan, si pemilik perusahaan akan membandingkan antara resiko yang dia dapat dengan tingkat pengembalian yang dia dapat. Nah, ini ya ada beberapa pertanyaan di sini. What goods were sold or services performed that provide revenue for the company? Jadi apa aja barang-barang yang dijual atau jasa apa yang dilakukan untuk menghasilkan. Lalu cost apa aja yang terkait dengan menghasilkan revenue tersebut. Lalu apa sih net earning-nya dari si perusahaan atau profit-nya itu dari perusahaan seperti apa? Ada pertanyaan nggak terkait dengan laporan laba rugi? Mungkin kita lanjut dulu. Ini sama contohnya dari PLN. Kita bisa lihat ini Jadi laporan ini saya
baca hanya sekilas dan tidak mendalami catatan atas laporan keuangan. Jadi makanya kesimpulan atau analisisnya bisa salah karena kita harus membaca lagi ke laporan catatan atas laporan keuangan. Tapi beberapa highlighted points di sini adalah ternyata di sini saya perhatikan yang cukup signifikan perubahannya dari Juni 2017 ke Juni 2018 adalah turunnya biaya pegawai. Ini pertanyaan besar karena turun sampai dengan 2 triliun. Dan ini apa yang terjadi? Ya ini yang perlu kita cari tahu. Ya tebakannya mungkin bisa jadi mereka tidak membagikan bonus, bisa jadi, atau mungkin bisa jadi juga banyak karyawannya yang pensiun sehingga posisi-posisi pejabat tinggi itu banyak yang pensiun, dan pejabat tinggi itu berarti kan identik dengan cost yang cukup besar untuk perusahaan untuk membayar gaji mereka, digantikan oleh pegawai-pegawai yang baru dengan istilahnya yang dengan kurang lebih cost-nya yang lebih rendah. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tapi juga hal yang bisa saya highlight adalah PLN itu mereka tergantung pada subsidi. Jadi rugi usaha. Jadi sebelum ada subsidi itu mereka sudah merugi sampai dengan 10 triliun. Ya, 10 triliun. Mereka udah rugi 10 triliun, tetapi setelah disubsidi pun ternyata ujung-ujungnya masih rugi juga. Kurang lebih sekitar 286 miliar. Nah, ini kita perlu lihat lagi ini kenapa ini, apa yang terjadi dengan mereka kok bisa sampai loss seperti ini. Toh mereka kan sebenarnya perusahaan monopoli, istilahnya satu perusahaan yang bisa menghasilkan listrik di Indonesia, logikanya kan harusnya mereka making profit. Ternyata ketika kita saya coba lihat, ternyata kita bisa lihat di Juni 2017 kerugian kurs mata uang asing itu cuma 222 miliar. Tetapi di 2018 kerugian atas mata uang asingnya itu sampai dengan 11,5 T. Itu dari 200 miliar sekian menjadi 11 triliun, itu cukup besar. Dari situlah kita mulai bisa memahami, makanya kenapa PLN istilahnya mereka sangat menginginkan untuk, kalau mungkin ada yang perhatikan, mereka ingin produsen batubara di Indonesia itu harga yang dijual dari tambang batubara ke PLN itu harganya di fix. Jadi tidak lagi mengikuti harga pasar. Karena mereka ingin amankan posisi ini. Yang kedua juga, ini juga terkait dengan politis karena janjinya pemerintah sekarang mereka tidak akan menaikkan tarif dasar listrik lagi. Jadi karena tarif dasar listrik tidak naik sementara cost di bawahnya itu naik, berarti mereka berarti harus siap-siap untuk rugi. Setelah itu juga kalau teman-teman tahu juga, ternyata mereka ini membeli listrik dari pembangkit listrik dalam harga dolar. Sementara mereka menjual listrik kepada end user itu dalam rupiah. Dan gap ini penghasilan rupiah pengeluaran dolar itu akan menjadi satu masalah ketika nilai tukarnya rupiah melemah seperti kondisi saat ini. Rupiah sekarang saya nggak tahu sekarang mungkin udah tembus lagi ke 15.000 atau enggak, cuman terakhir kan ya mungkin sekitar awal tahun atau akhir tahun lalu masih di 12 sampai 13-an lah. Sekarang sudah sampai dengan tembus 15 karena memang kondisi eksternal juga. Dan kita lihat memang ternyata ya dengan konversi dari mata uang asing ini mengakibatkan kerugian yang cukup mendalam buat PLN. Nah ini atau mungkin bisa jadi juga mereka harus membayar hutang, which is hutangnya juga dalam bentuk dolar. Dan sementara ya tadi penghasilannya tetap dalam rupiah dari penjualan di Indonesia. Dan nilai yang tadinya dia mungkin cukup besar angkanya, tapi ternyata dengan nilai tukar seperti saat ini ya yang mereka bisa bayarkan ya cukup mereka harus konversikan ya cukup merugi lah untuk hal ini. Ada pertanyaan nggak dari laporan keuangan dan dari neraca maupun dari laporan laba ruginya PLN atau mungkin pernah ada baca laporan keuangan yang menarik atau mungkin ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan?
Pernah lihat nggak laporan keuangan yang full, satu annual report dari mulai satu buku yang biasanya tebal tuh dibagikan, itu benar-benar mereka, perusahaan biasanya coba lihat lah kayak Astra, itu mereka punya laporan keuangan bagus-bagus, ya fisiknya maksudnya, tapi kita bisa pelajarin, oh kenapa sih Astra sekarang, bisnisnya apa aja sih Astra sekarang saat ini, oh ternyata penghasilan Astra itu ternyata lebih banyak dari mana sih sekarang? Apakah memang masih dari otomotif, atau memang dari agro, atau memang malah mungkin dari konstruksi? Apakah memang benar konstruksi itu bisnis yang menguntungkan? Atau memang otomotif itu berapa sih marginnya? Nah itu yang kurang lebih bisa dijawab dari sebuah laporan keuangan. Dan itu lebih ke kacamata kita sebagai seorang istilahnya ya yang membaca lah. Dan ya tadi saya tidak akan sharing terkait dengan bagaimana menyusunnya, karena itu bagaimana menyusunnya, bagaimana mengauditnya itu teman-teman kita di accounting. Tapi kita sebagai pembacanya kita harus sedikit kurang lebih tahu mekaniknya seperti apa. Kalau misalnya mereka angkanya dimasukkan di sini, nanti akan impact-nya adalah ke sini, dan akan sangat menarik lah kalau memang melihat satu laporan keuangan satu perusahaan. Dan itu tadi sekali lagi, kalau baca laporan keuangan, jangan hanya baca angkanya, tapi juga baca catatan atas laporan keuangannya, akan lebih sangat menarik lagi. Karena kita bisa lihat dalam internal perusahaannya itu, oh seperti ini toh, ternyata mereka ada supplier dari PTA, PTB, PTC, dan kita tahu bahwa PTA, PTBC ini adalah misalnya perusahaan yang di blacklist lah misalnya, oh makanya mungkin mereka mempunyai permasalahan di keuangan seperti ini. Dan itu bisa ada cerita yang bisa kita highlight lah dari satu laporan keuangan. Ada yang pernah pengalaman nggak lihat laporan keuangan? Belum ya? Coba deh nanti kalau misalnya ini. Dari sini mungkin coba nanti. Dan kalau memang nanti ada, oh ini maksudnya apa, mungkin setelah kuliah nanti saya akan share alamat email saya, supaya kalau misalnya kita bisa diskusi dari situ. Kita lanjutkan dulu, Kang. Untuk statement of cash flow, ini arus kas. Jadi ada 3 aktivitas dalam satu perusahaan itu adalah operating, ada yang investing, ada yang financing. Jadi bagaimana satu company melakukan operation, investing, investment, dan pembiayaan. Jadi hanya 3 hal ini yang akan dilihat nanti dari, kalau statement of cash flow adalah benar-benar melihat bagaimana arus kas benar-benar kas itu dalam satu perusahaan. Dan ini agak sulit sih untuk analisisnya karena tidak, karena benar-benar melakukan seluruh informasi ini berdasarkan cash basis, tidak accrual. Dan ya kalau gampangnya sih, kalau mungkin perusahaan-perusahaan yang biasa beli untuk bahan baku cash, lalu mendapatkan juga penghasilan setelah penjualan barang itu juga cash. Nah inilah semua perusahaan itu dibuat untuk terlihat seperti cash basis. Nah ini akan terlihat di dalam statement of cash flow. Itu kita diskusikan lain lagi lah. Mungkin kita lanjutkan dulu, mengingat waktunya juga. Slide selanjutnya, Kang. Nah, ini ada bahan diskusi. Jadi situasinya adalah PT Firmtech Abadi Sentosa. Mereka mencoba untuk mendapatkan assignment atau appointment untuk mendistribusikan suatu produk dari Eropa terkait dengan power quality. Nah, ketika kita konteksnya adalah ada 3 konteks, ada 3 case. Yang ke-1 adalah ketika kita mau mendapatkan pinjaman dan kita memposisikan kita sebagai seorang bankers, informasi apa sih yang kita perlukan dari si PT Firmtech ini untuk meyakinkan kita bahwa si perusahaan ini punya kemampuan untuk mengembalikan uang yang kita pinjamkan. Ke-1 itu. Yang kedua adalah ketika kita sebagai satu CEO, satu presidir dari PT Firmtech Abadi, apa yang akan kita lakukan untuk untuk mendapatkan market di Indonesia. Setelah itu yang kita sebagai kacamata sebagai seorang CEO.
Nah, yang ketiga adalah kacamata kita sebagai seorang investor. Jadi ketika kita punya uang 2 juta US, lalu kita ingin membeli PT Firmtech Abadi, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lihat dari perusahaan ini untuk menilai bahwa perusahaan ini layak atau tidak untuk kita beli? Nah itu saya nggak tahu waktunya masih cukup nggak kan? Kalau saya sih mungkin sampai 3.15 masih oke, tapi di sana gimana? Ikut Kang Firman aja lah kalau itu. Oh yaudah, 3.15 ya, kita sampai dengan 3.15. Saya kasih waktu mungkin dibagi 3 aja, Kang. Ada tim A, tim B, tim C. Jadi kita kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Nanti silakan tim A, tim A, tim B, tim C untuk ya sedikit mempresentasikan lah apa. Atau kalau waktunya mepet kan, mungkin nanti bisa Kang Firman sampai 3.15. Nanti ini apa namanya, karena mereka juga mungkin perlu waktu. Nanti besok saya tagih PR-nya, saya laporin ke Kang Firman. Oh, mangga tuh, boleh. Dilanjutin aja. Biar Kang Firman juga waktunya kan mepet mungkin. Oh, tapi ini ke bawahnya sih udah tentang jawabannya sih. Oh, gitu. Ya, jangan kalau begitu, diskusi aja. Diskusi aja 5 menit. Tapi nanti kita, ya. Siap. 5 menit ya? Mangga. Ya, 5 menit. Jadi A, B, 3, C. Pertiganya. Yang 4, 3, A, B, C. Kalau pertanyaannya nggak jelas, silakan ditanyakan. Bagian mana yang nggak jelas? Yang mana? Iya, dia mencoba dapat appointment untuk menjadi distributor produk dari perusahaan Eropa yang menjual alat untuk meningkatkan power quality, kualitas kelistrikan. Ya anggap aja alat apapun, alat meteran pintar atau apa yang jelas. Kalau atau mungkin Kak Firman? Ya kurang lebih seperti itulah. Produknya apa aja bisa dibayangkan. Apakah mungkin untuk mengidentifikasi terjadinya harmonix atau mungkin mau untuk mengontrol harmonix atau mengidentifikasi adanya sag, swell. Saya bukan anak elektro sebenarnya. Jadi ya tapi kurang lebih untuk mengidentifikasi itu dan itu bentuknya ya bisa jadi bentuk alat yang portable atau bisa juga alat yang fix dipasang di kantor atau di gardu induknya PLN.
Ya. Kondisi perusahaannya itu udah berdiri lama atau akan begini atau mencoba gitu. Soalnya kalau yang lain itu kan dia gimana si perusahaan si bank. Berarti ini aja bagian list dari informasinya tanya informasi apa yang diperlukan ya. Panjang pertanyaan itu kan berarti informasi yang diperlukan. Ya. Sip. Oke, siapa mau duluan? Dari mana dulu yang udah siap? Jadi mungkin saya ini lagi. C aja dulu nih. Karena punya 2 million dollar. 2 juta dolar, ayo. Jadi ketika punya 2 juta dolar dan akan membeli PT Firmtech Abadi ini, apa yang akan lakukan atau apa informasi yang diperlukan untuk membeli perusahaan tersebut? Gimana? Atau yang A nih udah siap nih, yang A. Oke, silakan. Yang A, boleh. Silakan, informasi apa aja? Yang pertama, sebagai banker ya Pak, sebagai banker, ya. Kami melihat dari profil perusahaannya dulu. Dilihat tadi berapa lama berdirinya perusahaan tersebut, terus sumber dana dari mana, dan
bidang apa? Bergerak di bidang apa? Track record berarti ya. Terus yang kedua, biar kita percaya si perusahaannya tuh misalnya dia punya target berapa sih yang akan dia jual si produknya gitu. Oke, yap. Sama sebagai banker, saya harus tahu jaminan aset apa yang dia punya untuk kita bisa percaya dengan perusahaan. Oke. Iya, benar. Ini pernah kerja di bank ya? Mungkin pernah kerja di bank atau? Enggak juga. Enggak juga ya. Oke. Ya, bagus sekali. Kita mau bahas satu-satu atau mau tunggu yang lain dulu? Yang kedua silakan B. Yang B dulu ya, boleh. Yang B gimana? Ada CEO-nya sekarang? Kalau di sini sih kami masih bingung nih perangkatnya apa. Cuma di sini kami asumsikan misalnya sebuah trafo. Nah, misalnya sudah ada trafo. Jadi di si fintech ini dia mengeluarkan trafo juga dengan spesifikasi yang hampir sama, dalam artian fungsi yang bersama, tetapi model dan ukuran dibandingkan trafo-trafo yang sudah ada. Nah, cara menenangkannya itu yang pertama kita berikan harga murah. Nanti akan saya jelaskan kenapanya. Itu mungkin bisa setengah atau seperempat dari harga pasaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berikan garansi maintenance selama 2-3 tahun. Nah, kenapa berani seperti ini? Semisal Indonesia tertarik dengan perangkat trafo yang kami tawarkan ini, otomatis PLN akan mengorder trafo yang banyak. Dan trafo yang banyak pasti dibutuhkan biaya maintenance juga. Nah, ini yang mengerti kita desain hanya orang-orang fintech saja yang mengerti teknisnya. Sehingga untuk biaya maintenance dan untuk teknisi yang mengerti perangkatnya itu, PLN harus menggunakan jasa si fintech tadi. Jadi kita bangun keuntungannya di maintenance, bukan di harga penjualan awal. Oke. Terus? Oke. Yang $2 juta nih, silakan. Karena $2 juta bingung. Hati-hati banget. Ayo. Gimana $2 juta? Masih bingung, mana nggak apa-apa kita bahas dulu AB, mungkin dia dapat inspirasi nanti. Boleh, yang A ya, bisa dibuka slide-nya Kang, yang selanjutnya. Nah, untuk menganalisis satu bisnis, ya kita mesti tahu siapa sih sebenarnya yang menjadi supplier kita, siapa sih customer kita, apakah ada nggak sih pendatang baru atau produk pengganti dari produk kita. Dan kalaupun kita sudah punya head to head kompetitor, siapa sih kompetitor kita? Ini adalah jawaban yang mau siapapun posisi kita, baik kita sebagai bankers, baik kita sebagai CEO, baik kita sebagai seorang investor pemilik uang 2 juta US dollar, mapping terhadap bisnis environment seperti ini kita harus pahami. Jadi siapa sih sebenarnya customer? Oke, ternyata customernya bisa PLN, bisa juga industri misalnya. Kalau enggak, substitute kita siapa sih sebenarnya? Oh, ternyata produk dari tetangga ini punya juga produksinya. Sudah gitu, apakah dalam waktu dekat ada produk baru yang masuk? Oh, mungkin bisa jadi. Karena mungkin produk yang bisa, karena produk ini adalah satu produk yang ternyata gampang gitu untuk di copy-paste. Terus dari itu suppliernya siapa? Kita. Oh, ternyata supplier kita anggaplah dari Eropa. Dari Eropa berarti kita mesti paham impact-nya adalah terhadap lead time-nya dia, pengirimannya dia, after sale service-nya dia seperti apa, sampai ke mungkin ke berapa bisnis agak sedikit sulit kalau misalnya kita berbisnis dengan US. Kenapa? Karena kita untuk koordinasi aja beda 12 jam, sehingga mengakibatkan kita mesti lembur tengah malam hanya untuk diskusi dengan mereka. Nah, yang seperti itu kita harus bisa mapping secara siapa-siapanya. Yang ke satu itu basic. Dan slide selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang A. Slide selanjutnya, Kang. Nah, ada 5C yang harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang bankers. Yang nomor 1 dan yang paling ultimate adalah karakter.
Jadi ketika kita tahu ternyata satu calon nasabah kita itu pernah menjadi blacklist dianggap cuma kartu kredit dengan pinjaman yang tidak besar, tapi dia sekarang akan meminjam untuk perusahaannya yang cukup besar, bank akan sangat memperhatikan. Jadi ketika, oh nih si orang ini punya kartu kredit aja, bayarnya istilahnya sering nunggak, atau mungkin sudah termasuk ke dalam pengawasan bank, tapi sekarang dia mau pinjam atas nama perusahaan, sementara dia sebagai CEO-nya, dan dia mau pinjam dengan angka yang cukup besar. Nah, itu akan menjadi pertimbangan bank. Setelah itu yang kedua adalah kapasitas. Tadi dikatakan juga memang benar, kapasitasnya kita seperti apa sih pengalamannya dia di sebelum-sebelumnya untuk bisnis ini. Apakah dia punya success story atau memang baru pemula. Itu yang juga jadi ini juga. Yang ketiga adalah, tadi betul dikatakan, bank itu sangat mementingkan namanya jaminan. Kalau misalnya, karena bank istilahnya ingin yakin bahwa uang yang dia pinjamkan akan kembali, kalaupun pahit-pahitnya tidak dapat kembali, mereka bisa eksekusi jaminannya. Dan apakah jaminannya ini cukup liquid dan bisa ditarik? Nah, itu pertanyaan yang lain lagi. Setelah itu juga capital. Capital itu seberapa besar sih si pemilik perusahaan ini menaruh uangnya di bisnis tersebut. Kalau ternyata hampir 100%-nya dibiayai oleh bank akan tanda tanya, ini kalian aja nggak mau chip in di perusahaan ini, nggak mau menyimpan capital yang cukup besar, sementara kita harus menyimpan uang cukup besar. Nah, makanya kenapa kita harus percaya kalau kalian saja sebagai pemilik perusahaan tidak percaya bahwa di kemudian hari perusahaan ini akan memberikan keuntungan. Yang terakhir adalah condition. Condition ini adalah term and condition ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kondisinya kalian seperti ini, kapasitinya sekian, karakternya sekian, kolateralnya sekian, kapitalnya sekian, maka oke, saya kasih pinjaman tapi dengan suku bunga yang cukup tinggi ya, karena saya anggap bisnis kalian beresiko tinggi. Atau mungkin saya kasih pinjaman tapi saya minta DP back to back, jaminan berupa back to back deposito senilai kurang lebih 50% dari total pinjaman. Atau mungkin apalagi ya, saya tidak bisa berikan kalian grace period. Jadi di masa-masa di mana kalian tidak perlu membayar cicilan tapi cukup membayar bunga, kita nggak bisa kasih seperti itu. Nah, banyak kondisi yang mereka bisa berikan kepada peminjam, kepada nasabahnya mereka untuk bisnis tetap jalan, tapi resiko mereka juga tetap bisa ditutupi. Ada pertanyaan nggak dari sini? Tidak ada. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, Kang. Nah, ini kalau kita lihat, jadi current state-nya, apa sih sebenarnya aset kalian sekarang saat ini, berapa banyak sih account receivable kalian, bagaimana kolektibilitasnya, bagaimana sih produktivitas dari aset kalian, apa sih cost structure kalian, apa punya pinjaman yang lain enggak, terus kenapa kalau misalnya temporary state-nya, kenapa sih kalian butuh pinjaman, kapan perlu pinjamannya, berapa banyak, berapa persen dari total debt, capital structure-nya, dan di kemudian harinya, bagaimana kalian akan membayar uang ini, apakah uang yang diberi uang pinjaman ini apakah akan efektif untuk meningkatkan revenue atau ternyata untuk menutupi hutang yang lain. Nah, itu yang menjadi pertanyaan pasti dari bank. Tapi satu hal yang menjadi poin, ya ini juga satu tips lah ketika kalian lagi membuka satu usaha dan berhadapan dengan bank. Bank itu percaya bahwa cash is the king. Jadi tetap meskipun kita punya aset besar, udah gitu kita punya klien yang cukup banyak, terus udah gitu juga punya pendapatan yang cukup besar, tapi tetap bank akan melihat cash. Cash ini dia akan melihat mereka akan kadang-kadang bisa jadi lebih percaya terhadap buku tabungan atau mungkin rekening koran daripada laporan keuangan. Nah, itu yang jadi kunci. Bank akan lebih percaya, mungkin mereka akan minta dong laporan keuangan 2 tahun terakhir, tapi minta rekening koran sampai dengan 5 tahun terakhir. Karena mereka benar-benar pengen lihat rekening koran, karena di rekening koran itulah kejujuran itu akan terlihat,
apakah informasi yang di dalam rekening koran itu benar-benar akan benar ada di dalam satu laporan keuangan, karena rekening koran itu benar-benar ya, itulah cash yang terjadi. Dan juga nanti akan terlihat bagaimana, oh ternyata mereka punya pinjaman, akan terlihat di rekening koran. Dan gitu, oh ternyata mereka istilahnya ngemplang hutang di tempat lain. Nah itu akan terlihat di rekening koran. Dan ya sebagai seorang pengusaha ya harus ya kalau memang berniat jadi pengusaha ya hati-hatilah terhadap yang namanya hutang dalam hal ini. Terus selanjutnya Kang, yang case yang selanjutnya yang B. Oh, yang B dulu Kang. Nah, yang B ini kan kalian sebagai seorang CEO. Apa yang akan kita lakukan untuk memenangkan ini? Nah, pertama ya pasti kalian harus melihat dulu kondisinya kalian, kondisi perusahaan sendiri. Sebenarnya berapa sih working capital yang saya punya? Lalu berapa uang sih yang sebenarnya terikat dalam inventory? Seberapa besar dari inventory itu kan bisa di cash, dan berapa AR collection periodnya. Sudah gitu berapa banyak piutang yang saat ini tidak bisa dibayar oleh klien kita. Terus sudah gitu berapa yang harus kita kita hire untuk sebagai permanen atau temporary employee. Nah, udah gitu bagaimana saya akan grow di market, lalu bagaimana saya akan memenangkan di market, apakah saya harus membeli aset baru atau harus aset-aset non-intangible yang harus saya beli, misalnya network atau education, educating the market maksudnya, atau juga harus kita rental ketimbang untuk beli, atau mungkin kita perlu dana injeksi dari yang kita perlukan, apa kita perlu pinjaman bank. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita coba ya karena kebetulan background saya di konsultan, jadi pekerjaannya adalah nanya. Jadi future state juga sama, ya apakah dari dengan adanya penjualan produk ini, apakah berapa besar sih additional revenue yang kita harapkan? Lalu apa additional adding value-nya dibandingkan dengan perusahaan lain? Lalu apakah adanya pinjaman atau leverage ini akan membantu perusahaan untuk memenangkan kompetisi atau enggak? Nah itu juga yang menjadi pertimbangan dari seorang CEO, lebih tepatnya untuk dalam hal melihat laporan keuangan atau melihat satu kondisi keuangan atau cost structure dari satu perusahaan. Yang selanjutnya, Kang. Nah, ini untuk yang 2 juta US. Ketika kita punya 2 juta US, atau mungkin mau jawab dulu yang 2 juta US? Yang mengingat satu malam merenung. Yang intinya banyak. 30 miliar, jadi kalau dirupiahkan, jadi ya kita mesti tahu apa sih bisnisnya, produknya apa, marketnya seperti apa, bagaimana financial status mereka, lalu berapa besar sih market yang bisa mereka peroleh dengan adanya produk ini, berapa persen sih market yang bisa mereka grab dengan dengan injeksi dengan 2 juta US dollar ini. Udah gitu, sebenarnya perusahaan macam apa sih yang kita beli? Nanti kita lihat, nanti ada BCG Matrix. Lalu bagaimana kita menilai perusahaan ini? Siapa yang akan melakukan due diligence? Jadi ini lebih ke proses akuisisinya. How should we, bagaimana kita harus memproyeksikan pertumbuhan perusahaan ini di kemudian hari? Terus bagaimana sih nah ini bukan struktur cost, tapi struktur pembiayaan. Weighted average cost of capital. Jadi kan dalam pembiayaan satu perusahaan itu ada equity, ada liability. Nah, equity harapkan berapa tingkat pengembaliannya, lalu liability juga tingkat pengembalian berapa. Nah, itu yang mesti kita lihat, ekspektasi dari pemilik saham dan ekspektasi dari peminjam. Lalu berapa sih sebenarnya kita beli si perusahaan ini? Karena kan kita membeli perusahaan bukan hanya membeli aset fisik dari perusahaan tersebut, tapi justru yang ya kalau seperti kita menilainya sebagai satu aset fisik, maka Gojek tidak ada nilainya karena mereka tidak punya aset dalam hal fisik ya, aset fisik. Tapi nilai perusahaan Gojek ya salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia karena mereka punya satu bisnis model dan juga punya satu human resource yang sangat kompeten untuk menjalankan bisnis, untuk mengenerate revenue lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang punya aset besar.
Nah, ini mungkin kalau di satu sisi yang lain kita bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang mereka punya aset cukup besar, tapi mungkin dengan tingkat pengembalian yang tidak terlalu besar. Karena mereka sangat-sangat prudent dan dalam hal melakukan investasi bisnis. Nah, setelah itu di future state-nya, setelah kita beli, karena kita sebagai investor, tidak selamanya kita ingin menaruh uang $2 juta kita di perusahaan tersebut. Ada saatnya kita, saya pikir ini saatnya kita untuk keluar dari perusahaan ini, dan berapa sih kita harus bisa di kemudian hari bisa kita jual. Misalnya kita beli 2 juta US sekarang, ternyata setelah 5 tahun perusahaannya sudah grow, sudah bertumbuh dan juga sudah memiliki kemampuan finansial dan kemampuan operasional yang lebih baik. Kenapa nggak kita jual dengan nilai misalnya $5 juta? Nah, itu yang harus kita bisa proyeksikan di kemudian hari. Lalu apa exit strateginya? Karena untuk exit strateginya nggak mudah, karena kayak misalnya kita di power plant lah, di power plant kita mau invest misalnya di satu power plant dari batu bara, dan itu secara regulasi kita nggak bisa keluar dari situ sebelum kita benar-benar bisa menghasilkan listrik yang dijual kepada PLN. Nah, itu yang regulasi-regulasi yang harus kita perhatikan, tergantung dari bisnisnya, tapi exit strategi itu harus kita bisa bikin skenario-nya seperti apa. Dan di next slide lagi, Kang, satu lagi. Ini yang terakhir kayaknya. Nah, ini yang ketika kita lihat satu perusahaan, maka kita bisa lihat bahwa dia grow-nya ini satu matriks yang Y-nya adalah pertumbuhan bisnis, sementara yang X-nya, sumbu X-nya adalah market share. Jadi kalau misalnya, hati-hati ini bacanya high low-nya agak kebalik. Jadi market share-nya, kalau misalnya market share-nya high, tapi ternyata business growth-nya low, itu kita sebut sebagai cash cow, dan itu yang perusahaan-perusahaan yang memang sebenarnya kita sangat-sangat harapkan. Tapi kalau biasanya itulah perusahaan-perusahaan yang sebaiknya kita invest, karena market share-nya besar, growth-nya masih rendah. Jadi masih ada kemungkinan di kemudian hari untuk bisa tumbuh, maka kita saatnya untuk invest. Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya grow-nya udah low, market share-nya juga udah low, which is biasanya kita sebagai perusahaan dog, itu ya udahlah, kita mendingan liquidate aja lah, ngapain lagi kita pertahankan. Setelah itu juga ada perusahaan-perusahaan yang dia punya market share-nya high, business growth-nya juga high, itu star. Itu biasanya perusahaan-perusahaan akan jual mahal, kalaupun kita beli akan terlalu mahal. Jadi dan grow-nya juga mungkin ya masih tinggi, tapi ya tidak akan berapa lama. Dan nanti juga ada perusahaan yang misalnya masih question mark, yang market share-nya adalah low, tapi business growth-nya adalah high. Nah, inilah yang mendasari kenapa sih sebenarnya, mungkin kalau teman-teman tahu ada Astra, kenapa sih dia membeli Akset? Akset adalah perusahaan konstruksi. Sudah gitu juga kenapa sih Astra tuh kalau bekerja sama dengan Gojek, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari sebuah Gojek dari perusahaan Astra. Sudah gitu, kenapa sih ada perusahaan-perusahaan makanan yang mereka coba justru melepas perusahaan-perusahaan packaging division-nya mereka. Ya udahlah, packaging lepasin aja lah. Nah, itu dan juga mengapa malah justru kebalikannya. Yang tadinya mereka tidak punya packaging, tapi mereka sekarang mulai melakukan integrated value chain dengan membeli perusahaan-perusahaan packaging. Nah, itu yang business acumen, business sense yang kita coba latih di teman-teman dengan banyak baca koran, baca berita, dan satu hal lagi, sering-sering ikutin analisis dari teman-teman yang para ahli. Mereka melihat dan bisa jadi mereka mencoba menerapkan satu teori, tapi bisa jadi ya mereka tidak menggunakan teori apapun, tapi benar-benar menggunakan logic common sense, dan itu akan melatih kita untuk bisa selalu mempunyai sense of business yang lebih tajam. Nah, mungkin itu terakhir slide dari saya. Ada slide satu lagi mungkin kalau nggak salah, slide email saya. Silakan kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut,
silakan hubungi di email tersebut. Saya akan dengan senang hati untuk menjawab. Mungkin itu Kang, dikembalikan, mangga. Kalau ada pertanyaan mungkin ya. Oke, Kang Fernand, makasih. Saya kira waktunya pas. Ya. Nanti kita kontak-kontak lagi buat ini karena waktunya udah. Sok, mangga kan? Hatur nuhun ya. Ya, mangga, sami-sami, mangga. Hatur nuhun. Ya, mangga. Yuk, mari semuanya. Mari. Stop share.